Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rati Astriani dalam Insight Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Sei sapi biasa dinikmati dengan sambal luwat, namun kali ini berbeda karena sei sapi diolah dengan ala Sunda, dioseng dengan cabai gendot. Seperti apa sensasi pedasnya? Berikut liputannya. Kuliner sei sapi adalah makanan tradisional khas Nusa Tenggara Timur. Di tempat aslinya, daging sei sapi ini identik dinikmati dengan sambal luwat yang rasanya pedas asam. Penggemar kuliner asal timur Indonesia ini tidak hanya di tempat asalnya saja, tapi warga Kota Kembang pun menyukainya. Mencoba berinovasi, sei sapi di Bandung diolah dengan cara Sunda, yaitu dioseng dengan cabai gendot. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay, daun jeruk, daun salam, lengkuas, dioseng bersama. Lalu daging sei sapi yang sudah melewati proses pengasapan dimasukkan bersama cabai gendot, cabai merah, dan kaldu ayam. Setelah matang, sei sapi oseng cabai gendot bisa dinikmati bersama nasi putih. Sei sapi sendiri sebenarnya aslinya adalah sambal luwat, sambal asli dari NTT yang rasanya sangat segar karena ada rasa pedasnya, ada rasa asamnya dari jeruk nipis. Cukup disukai karena kita lihat memang orang-orang Bandung sendiri itu suka akan rasa pedas. Meskipun olahan sei sapi dengan sambal luwat dan daun pepaya jadi buruan utama di resto ini, namun sei sapi oseng cabai gendot mengundang penasaran penikmat kuliner. Sei sapinya ya dari dagingnya sih sama aja ya, tetap lembut gitu, empuk, gurih. Cuman yang bikin beda mungkin karena cabenya cabai gendot ya, yang biasa dibikin sayur yang berkuah, spicy gitu, kayak rempah, jadi unik aja rasanya. Nggak se-fresh cabai yang biasa dipakai sama sei sapi, tapi jadi unik, tetap pedas dan manis. Itu sih yang ngebedain, ada sensasi manisnya, entah mungkin dari cabai atau dari bumbu lainnya. Seporsi sei sapi cabai gendot di Jalan Bagus Rangin, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp25.000. Dian Permatasari, Bandung. Informasi selanjutnya adalah kuliner kaki sapi yang disajikan dengan sambal taichan. Yuk wargi Jawa Barat, kita sama-sama lihat liputannya. Melihat kaki sapi dengan kuah merah ini memang tidak biasa. Tak aneh karena umumnya kaki sapi diolah dengan kuah berasa gurih seperti kaldu atau gulai. Sebelum disajikan, kaki sapi utuh ini telah melewati proses di presto untuk membuat daging empuk. Setelah itu, kaki sapi dimasukkan ke dalam kuah kaldu untuk direbus selama beberapa saat. Kemudian kaki sapi disimpan di mangkok jumbo dan dibumbui bersama garam dan kaldu bubuk. Kaki sapi lalu disiram sambal taichan dengan diberi cabai yang melimpah. Kaki sapi sambal taichan ini disajikan dengan bawang goreng, bawang seledri, dan jeruk nipis. Jadi untuk menu kaki sapinya tuh kakinya tuh di presto dulu biar lembut teksturnya, terus bisa dibelah pakai tangan gitu. Terus kita kasih kuah taichan atau kaldu iga gitu. Cuman kalau untuk yang ininya base-nya di kuah taichan Kak. Jadi pedas gurih gitu. Untuk sejauh ini responnya bagus. Untuk kuah taichannya jadi favorit sekarang karena pedasnya seger. Terus kalau untuk kaki sapinya juga karena baru up, lumayan banyak peminatnya karena jarang di Bandung, saya belum nemu juga kaki sapi yang dibikin kuah kayak gini. Bukan hanya tampilan yang menjadi magnet pemburu kuliner, penggemar makanan pedas juga berburu kaki sapi pedas ini karena baru ada di Bandung. Sangat-sangat menggiurkan dan ada cabai-cabainya gitu pastinya enak banget, makanya tertarik langsung datang ke sini. Ya kalau di tempat lain kayaknya belum ada sih ya kaki sapi taichan kayak gini. Biasanya kayak mie kocok balung atau iga kayak gitu di sini. Ya makanya datang ke sini ya tertarik lah gitu. Seporsi kaki sapi sambal taichan di kedai bakso Jalan Lombok, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp140.000. Dian Permatasari, Bandung. Informasi menarik mengenai kuliner pizza unik akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami segera kembali, tetaplah di Insight Jawa Barat.
Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia, mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Perkembangan reshuffle Kabinet Jokowi, Presiden Joko Widodo kembali melempar kode mengenai kemungkinan melakukan reshuffle. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 pagi live di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan dana kepada korban gempa di Kabupaten Cianjur melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Isi akhir pekan Anda dengan berita-berita inspiratif dan yang tengah menjadi trending topik. Terlalu menyayangi hewan ternaknya, seorang warga di Sidoarjo membuat kandang kambing mewah yang menghabiskan dana 1 miliar rupiah. Jangan lewatkan redaksi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Ikuti perkembangan media sosial terkini bersama CNN Indonesia. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok terus merangkak naik. Di Jakarta misalnya harga ayam potong naik 15% dari sebelumnya. Membahas topik yang ramai diperbincangkan netizen bersama narasumber pilihan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Connected, Senin sampai Jumat jam 6 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Menemani akhir pekan pagi Anda, kami sajikan berbagai informasi menghibur dan berkualitas. Di Banyuwangi, Jawa Timur, ada kisah para penambang belerang yang setiap hari berjibaku dengan kepulan asap pekat. Jangan lewatkan redaksi pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 6 pagi di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Beratnya ujian bukanlah penghalang untuk nyalakan harapan. Mereka lalui kehidupan penuh liku dengan semangat tak pernah padam. Ikuti kisah perjuangannya dalam Berbuat Baik setiap Sabtu jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Polisi akhirnya menangkap 8 tersangka terkait kasus penganiayaan seorang ART di daerah Simpruk, Jakarta Selatan. Saksikan CNN Indonesia News Update Weekend, Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Seorang perempuan di Kabupaten Bekasi tewas akibat ditabrak mobilnya sendiri ketika akan diparkir seorang tetangga. Ratusan warga di Majalengka, Jawa Barat mengikuti ritual kawin batu. Jangan lewatkan Good Morning, Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Bandung selalu menghadirkan kreasi kuliner unik. Kali ini ada pizza dengan topping oncom. Seperti apa rasanya? Berikut liputannya. Siapa nih yang doyan pizza? Nah, kalau pizza yang satu ini beda dari pizza biasanya karena menggunakan topping oncom. Untuk mengolahnya, dibuat dulu dasar roti pizza. Campurkan air ragi dengan terigu, aduk sembari diberi air dan garam. Setelah adonan menyatu, diamkan beberapa saat hingga mengembang. Pipihkan adonan yang sudah mengembang dengan cara dilempar-lempar seperti ini.
masukkan adonan ke dalam tungku hingga setengah matang. Lalu beri topping saus tomat racikan, keju mozzarella, oncom yang sudah masak, telur, kemudian panggang lagi ke dalam tungku hingga matang. Alhamdulillah bagus ya. Jadi ini kita berinovasi buat pizza oncom. Mungkin di Bandung juga belum ada ya, dan kita kombinasi antara pizza Itali dengan khasnya Jawa Barat ya oncom. Dan alhamdulillah ya respon orang Bandung bagus. Tak disangka, perpaduan kuliner ini ternyata disukai pemburu kuliner. Terlebih karena rasanya yang gurih. Pizza oncom ini biasanya kan kalau kita dengar nama pizza itu internasional ya. Isinya ada daging, keju. Nah, ini oncom ini karena baru pertama kali dan ini rekomen banget karena oncomnya sama sekali nggak kerasa. Jadi boleh dicoba, ini enak. Satu porsi pizza di kedai pizza yang terletak di Jalan Cikuray, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp45.000. Dian Permatasari, Bandung. Sajian pizza yang disajikan di atas food truck mungkin sudah biasa, tapi bagaimana jika pizza disajikan di atas motor? Uniknya lagi, di atas motornya ini ada tungku untuk membakar pizzanya. Pizza margherita, pizza meat mania, pizza tuna, berbagai menu pizza dengan aneka topping dan aroma khas serta roti yang empuk memang selalu menggugah selera. Tapi ada yang beda dari sajian pizza yang satu ini, karena pizza ini diolah di atas motor. Kalau biasanya ada food truck, yang ini food motor. Motor yang bagian belakang bagasinya dimodifikasi menjadi dapur pizza dadakan. Lihat saja sang peraciknya yang lihai mengolah pizza seperti di restoran pada umumnya. Yang paling unik adalah tungkunya atau ovennya. Oven pizza ini dibuat khusus dan berfungsi seperti oven yang ada di resto pizza. Pizza Itali yang biasa saya cari, yang saya ketemu itu adanya di kafe atau di resto. Cuma saya berpikir kenapa nggak coba kita bikin sensasi baru aja, kita buat di emperan, kita buat di kaki lima, biar semua orang, semua kalangan bisa menikmati. Tapi yang kita jual itu experience ke customer. Experience seperti apa? Di sini proses pembuatan doughnya kita lihatkan, terus proses pemanggangannya juga kita perlihatkan. Terus yang paling utama juga kelebihan dari kita mempersilahkan customer itu untuk manggang dan ngasih topping sendiri. Menurut pemburu kuliner, hasil dari racikan pizza motor ini boleh diadu dari segi rasa dan teksturnya. Ada pizza rasa Itali gini yang ada di emperan gini, dicobain enak banget rasanya sih. Kayak apa ya, tipis-tipis renyah, terus nggak berat sih. Jadi pizzanya enak banget. Sejak buka, pizza kaki lima di Jalan Cikuray, Kota Bandung ini terus diburu warga. Seporsi pizza di sini dibanderol mulai dari Rp35.000. Dian Permatasari, Bandung. Selanjutnya kami akan menghadirkan informasi mengenai kuliner keripik dari Kedebung Pisang. Informasinya sesaat lagi, kami segera kembali. Ikuti apa yang menjadi sorotan dunia hiburan terkini dari dalam dan luar negeri. Grup musik asal Irlandia Westlife resmi menambah jadwal konsernya yang bertajuk The Wild Dreams Tour 2023 di Indonesia. Konser ini akan digelar 9 Februari 2023. Dapatkan kabar terbarunya bersama Showbiz News, Sabtu dan Minggu jam 10 pagi, live di CNN Indonesia.
Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Angin kencang dan gelombang tinggi melanda wilayah pesisir Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 4 perahu nelayan tenggelam dan 5 rumah warga rusak. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom setiap hari jam 4:30 sore live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Saksikan CNN Indonesia News Update Weekend, Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini. Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Senin sampai Jumat jam 7 malam, live di CNN Indonesia. Keelokan alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Insight Indonesia setiap Sabtu jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pemerintah membagikan bantuan langsung tunai ke kelompok penerima manfaat untuk membantu menghadapi kondisi kenaikan harga bahan bakar minyak. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Sambil menunggu hasil panen, kelompok budidaya buah anggur di Pangandaran mengolah daun anggur untuk dijadikan keripik atau peyek sebagai camilan. Berikut informasi selengkapnya. Seperti inilah kesibukan kelompok tani anggur Mekarbayu, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran setiap harinya. Selain merawat tanaman anggur agar tumbuh subur, ibu-ibu anggota kelompok tani ini juga sibuk mengolah daun anggur menjadi makanan ringan. Sambil menunggu musim panen tiba, petani memanfaatkan daun anggur menjadi keripik dan rempeyek. Caranya cukup sederhana. Daun anggur yang masih terbilang muda dipetik kemudian dibersihkan dengan air bersih. Selanjutnya, siapkan adonan dari tepung dan bumbu serta pewarna alami. Daun anggur dicelupkan ke dalam adonan, lalu digoreng dengan api kecil hingga matang.
Di luar dugaan, keripik dan peyek daun anggur ini banyak dinikmati. Selain oleh warga sekitar dan wisatawan yang mencari oleh-oleh, peminat juga datang dari luar kota, seperti Tasikmalaya, Bandung, dan Jakarta secara online. Ya, setiap saya mau ke Pangandaran, pasti mampir ke sini, karena di sini banyak makanan-makanan ringan. Apalagi sekarang katanya ada yang baru, itu apa namanya, crispy daun anggur. Terus saya pernah mencoba karena saudara saya pernah beli. Nah sekarang saya mau ke Pangandaran lagi, jadi penasaran. Jadi saya mampir ke sini, betul ada. Menurut Ketua Kelompok Tani, budidaya anggur di kelompok Banyu Mekar sudah berjalan 1 tahun. Hingga kini sudah terdapat 100 pohon jenis anggur hijau. Dalam 1 kali panen, mencapai 100 kg per 6 bulan sekali, dengan omset mencapai 100 juta per 1 kali panen. Hasil itu setidaknya bisa menutupi biaya operasional selama 6 bulan. Target kita adalah per pohon itu 10 kg per pohon. Jadi dengan 10 kg per pohon, kita bisa menghasilkan dari 1 pohon itu 1 juta. Mimpi kita punya 100 pohon, berarti dalam 1 kali panen dengan harga 100.000 kita bisa menghasilkan sekitar 100 juta. Itu setiap 6 bulan sekali. Itu harga kita jual dari mulai harga 5.000 sampai 10.000. Jadi sangat murah, bisa terjangkau oleh masyarakat. Untuk pesanan dari mana aja? Kalau pesanan alhamdulillah dari beberapa masyarakat mungkin yang sudah via WA, via SMS, via telepon. Terus kami juga sudah merambah mungkin ke luar Kabupaten Pangandaran, ada Ciamis sampai ke Bandung alhamdulillah. Selain mengolah daun anggur menjadi keripik dan peyek, kelompok tani ini juga mengolah berbagai makanan ringan dengan bahan baku dari kebun kelompok. Di antara yang mereka hasilkan adalah keripik ketela, ubi, singkong, dan lainnya. Ogi Fatuzaman, Kabupaten Pangandaran. Jika sebelumnya kedebung pisang ini dianggap tidak bernilai, di Kabupaten Bogor kulit batang pisang ini diolah menjadi keripik. Selain unik, kriuk-kriuk kedebung pisang ini juga memiliki cita rasa yang khas. Pemirsa, hari ini saya berada di tengah-tengah ibu-ibu yang luar biasa. Mereka itu memproduksi satu produk yang sangat unik, namanya keripik gedebong pisang. Seperti inilah aktivitas sekelompok ibu-ibu di Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Mereka mengisi waktu luang dengan membuat aneka keripik yang salah satunya adalah keripik gedebong pisang. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK ini memang memanfaatkan sumber daya alam setempat, di mana wilayah ini menjadi salah satu sentra penghasil daun pisang terbesar untuk disuplai ke Jakarta. Nah, bukan hanya daunnya, ibu-ibu juga memanfaatkan kulit batang pisang agar punya nilai rupiah. Untuk membuat keripik gedebong pisang ini terbilang cukup mudah. Pertama-tama, kulit batang pisang yang berwarna putih dipotong dan diiris kecil-kecil lalu direndam beberapa menit dalam air agar getahnya hilang. Setelah itu, irisan kulit pisang yang sudah sedikit kering dimasukkan ke dalam tepung yang dicampur dengan berbagai bahan lain lalu digoreng. Ini sudah berapa lama sih Bu usaha ini? Sudah 2 tahun. Yang dilibatin dari mana aja? Dari ibu-ibu PKK, ada masyarakat juga sekitarnya. Perempuan-perempuan semua ya Bu. Iya. Ini terinspirasi dari mana sih Bu? Awalnya saya nonton Trans 7 si Gundul. Akhirnya kita coba-coba membuat keripik gedebong pisang. Ya, ternyata bagus. Akhirnya kita produksi sedikit-sedikit, alhamdulillah masyarakat pada suka. Kebanyakan juga melalui online pemesanannya. Ada 2 rasa, original dan balado. Meski keripik ini baru dipasarkan lewat media sosial, keunikan dan rasanya membuat banyak orang yang penasaran. Dalam sepekan, keripik gedebong pisang ini pun bisa terjual hingga ratusan bungkus. Mantap, gurih. Baru pertama apa gimana nyoba nih? Baru pertama kali. Mantap banget dah. Bikin ketagihan. Rasanya kayak gimana sih? Bumbunya itu loh. Khas. Rasa banget di lidah.
Tapi gedebong pisangnya terasa nggak? Ada. Tekstur gedebong pisang masih ada terasa. Tapi tetap enak. Tapi tetap enak. Ini hanya nggak ada rasa aneh-aneh gitu. Pokoknya enak, bisa dikonsumsi. Rencananya, keripik buatan ibu-ibu PKK Desa Selawangi ini akan terus dikembangkan agar bisa masuk ke pasar oleh-oleh dan menjadi salah satu sumber pendapatan warga. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor. Liputan barusan menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Insight Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Astriani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.